Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita tanah air yang indah Indonesia, negeri yang penuh berkah dan keberagaman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habib Al-Mansur, seorang santri yang berasal dari Karawang. Saat ini saya menuntut ilmu di kelas 3 Ibtidai Putra Angkatan Ghoyatul Kiram yang digurui oleh Al-Mukarram Haji Gumelar Ibnu Mimbar dan Ustadz Alwi Muhammad Nawawi. Saya berdomisili di Blok D Kamar 2 dengan semangat untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama dan bangsa. Sebagai santri, saya percaya bahwa mencintai negeri adalah bagian dari keimanan. Tanah air ini adalah tanah yang harus dijaga, dirawat, dan diperjuangkan, sebagaimana para pendahulu kita telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan. Motivasi saya bisa sampai pada titik ini, semua itu tak lepas berkat kudrat dan iradat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi salah satu di antara 10 finalis evaluasi dakwah Miftahul Huda. Juga saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya, guru-guru, juga teman-teman yang telah mendoakan juga menyupport saya hingga sampai titik ini. Pesan saya untuk mendapatkan nilai 10 tidak harus dengan 5 tambah 5, melainkan bisa 7 tambah 3, 9 tambah 1, atau bahkan 100 dikurang 90. Artinya, untuk mendapatkan sebuah kesuksesan tidak harus dengan satu cara, kan, tapi kita harus bisa mendapatkan cara itu sendiri. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati, juga sama-sama kita hormati pimpinan umum Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Anwar Muda berserta seluruh keluarga, alladzina lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman wa mahabbatan fi ilmi, mata'anallahu fi tuli hayatihim wa afiyatin bisihatin, amin. Pengurusan BPMH, BPHMH dari tingkat pusat sampai tingkat koordinat, yang mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, keistiqomahan, dan keamanahan dalam menjalankan masing-masing tugasnya, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Beberapa ratus tahun ke belakang, penyambung lidah Rasul menebar kebaikan, menyebarkan agama Islam demi terwujudnya intisyar'u adiman. Islam menyebar secara besar hingga ke berbagai pelosok bumi. Tak peduli berapa materi yang dikerahkan, pemikiran yang diluapkan, waktu yang dikorbankan, bahkan nyawa pun mereka taruhkan. Mereka tahu apa yang harus mereka pikirkan, mereka lakukan, dan mereka kerjakan. Karena bukankah Tuhan mereka sendiri yang berfirman, kalianlah umat paripurna dibandingkan umat terdahulu, di mana mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran serta beriman kepada Allah. Dan Nabi mereka pun bersabda, sampaikanlah pesan dari kami walaupun manusia mengingkari, mengintimidasi, bahkan sampai menghilangkan nyawa pada diri. Hadirin rahimakumullah, tercatat dalam sejarah Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Pendapat ini dikemukakan oleh banyak ahli sejarawan, di antaranya oleh Raden Kiai Haji Abdullah bin Nuh, serta diperkuat lagi oleh Profesor Dr. Mr. Prajudi dalam sejarah ekonomi sosiologis Indonesia.
Dari situlah terlahir banyak ulama-ulama terkemuka seperti contoh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hashim dan lain-lainnya. Akan tetapi sayang seribu sayang hadirin, bukannya menghargai jasa dan pengorbanan para ulama dan santri yang mana dari dahulu sudah ada memperjuangkan bangsa ini untuk merdeka dari penjajah. Bahkan mereka pun menjadi pelopor atas berdirinya negeri ini. Tetapi mengapa malah seperti menjadi anak tiri di rumah kita sendiri? Mereka tidak menyadari betapa sakitnya hati ini. Nyawa tidak dibalas dengan budi, malah dibayar dengan janji yang dikhianati. Hei orang-orang berdasi, bukannya kita ingin mengharap balas budi. Janji tinggallah janji. Di sana di sini selalu korupsi. Orang miskin susah mencari sesuap nasi. Mau dibawa kemana negeri ini? Wahai orang-orang yang mengaku memimpin dan mencintai negeri ini. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk mengurai sebuah tema yang berjudul eksistensi santri dalam membangun negeri. Hadirin rahimakumullah, pada tanggal 22 Oktober 1945 mengingatkan kepada kita atas satu peristiwa yang menggelorakan semangat, menggerakkan perjuangan santri bersama rakyat secara bahu-membahu untuk melawan kolonialisme Belanda, di mana di kala itu dengan lantangnya, dengan gagahnya, dengan beraninya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari memandangkan resolusi jihad melawan Belanda. Beliau pun menertakan semboyan hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Dari situlah santri, rakyat beserta seluruh lapisan elemen bangsa berjuang bersama-sama mempertahankan atas kemerdekaan Indonesia. Maka jelaslah berbeda dengan saat ini. Jikalau dulu berjuang dengan mengangkat senjata, mengerahkan tenaga, serta mengorbankan nyawa, saat ini bahkan yang menjadi musuh kita pun bukan lagi kolonial Belanda, melainkan kemalasan dan kebodohan kita. Karena dari itulah yang akan membuat negara tidak akan maju. Oleh karena itu, demi terciptanya sikap patriotisme santri terhadap negeri, yakni dengan menghilangkan kemalasan dan mengangkat pena untuk menimba ilmu agama agar tercipta bidang ilmu di negeri ini. Mengapa harus seperti itu? Mengapa tidak? Karena kecerdasan pengetahuan apabila tidak diimbangi dengan pengetahuan, dengan akidah yang kuat, hanya akan menjadi bumerang terhadap dirinya, bahkan terhadap kelangsungan bangsa ini. Maka ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum lainnya hendaknya menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bangsa ini. Sehingga dengan keluasan ilmu dan kearifan pada para santri nantinya tidak ada lagi kedangkalan pemikiran yang memicu konflik berbangsa dan bernegara. Hadirin rahimakumullah, santri merupakan salah satu elemen bangsa pilihan Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan berjuang mempertahankan bangsa ini dalam bidang ilmu agama. Lantas bagaimana jadinya apabila di negeri ini tidak ada yang namanya santri? Tentu di masa mendatang tidak akan ada ulama yang memimpin, membimbing dan membela bangsa ini dalam bidang ilmu agama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyafiru kaffah. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka? Waliyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran surah At-Taubah ayat 122. Dengan demikian dari ayat ini Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwa tidak sepatutnya orang berangkat ke medan perang apabila peperangan tersebut dapat dilakukan oleh sebagian saja. Maka harus ada yang namanya pembagian
tugas dalam bermasyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi harus menuntut ilmu mendalami agama Islam. Hadirin rahimakumullah. Jadi wahai santri, ingat, biarkan ada yang memandang kita hina, asalkan belajar tak pernah sirna. Biarkan dipandang kuno, asalkan belajar tak pernah loyo. Biarkan dipandang ketinggalan zaman, asalkan keilmuan semakin mapan, akhlak ditingkatkan, dan buktikan bahwa kita siap meraih kebahagiaan dengan penuh keyakinan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiranya pembicaraan dari awal sampai akhir dapat diklasifikasikan dalam 3 poin. Dalam 2 poin. Yang pertama, cinta tanah air sebagian daripada iman. Yang kedua, salah satu eksistensi santri, yakni mengimbangi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum lainnya, sehingga tidak ada lagi kedangkalan pemikiran yang memicu konflik berbangsa dan bernegara. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hud ma sofa wada' ma kadar. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dipersilakan kepada Dewan Hakim yang mulia untuk memberikan komentarnya. Saudara Ahmad Habib, di mana? Di Karawang. Oh, Karawang. Saya coba intinya, eksistensi dari peran santri itu intinya ada 2. Yang pertama? Ada 1, A. Apa? Yakni mengimbangi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, sehingga tidak ada kedangkalan atau kedangkalan pemikiran. Oh baik, karena itu diantara salah satu hakikat atau esensi daripada eksistensi peranan santri dalam membangun bangsa. Ada pepatah mengatakan, idza mal jahlu khuyyima fi biladin ra'aita usudaha musikhat kurudan. Ketika kebodohan mewabah di suatu daerah, maka macan-macannya itu bagaikan monyet. Artinya bahwa eksistensi santri itu adalah mengimbangi dengan ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk saudara Ahmad Habib. Mana pendukung Ahmad Habib dari Karawang? Ayo, tepuk tangan Ahmad Habib. Mana pendukung Ahmad Habib dari laki-laki? Ayo. Dari perempuan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.